ini kita akan mempelajari mengenai tumor pada sistem saraf pusat. Lanjut, ya. Ya, jadi neoplasma atau tumor. Jadi untuk teman-teman dan ibu, hampir semua sel menua atau mengalami kerusakan akan mati. Selanjutnya secara alami akan berganti. Namun, ada juga yang prosesnya tidak normal. Jika sel yang semestinya sudah harus berganti, namun ternyata belum, sementara sel yang di luar semakin bertumbuh tidak terkontrol, maka disebut tumor. Neoplasma pada jaringan otak dan selaputnya dapat berupa tumor primer maupun metastase. Apabila sel-sel tumor berasal dari jaringan otak itu sendiri disebut tumor otak primer. Dan bila berasal dari organ-organ lain, metastase seperti kanker paru-paru, payudara, prostat, ginjal, dan lain-lain disebut tumor otak sekunder. Ya, jadi tumor pada otak, tumor adalah pertumbuhan sel yang patologis, gitu ya. Sebenarnya kalau sel itu mati, kan digantikan lagi dengan sel-sel yang baru ya, Dede. Tapi ada sel-sel itu yang dicetakan DNA dan kromosomnya terjadi mutasi. Mutasi pada rangkaian ininya, rangkaian proteinnya. Sehingga itu tidak terbaca oleh tubuh. Itu sel-sel yang patologis. Itulah sel-sel yang bertumbuh. Dan sel-sel tumor ini biasanya pertumbuhannya itu lebih agresif daripada sel-sel yang normal. Ya, pertama. Yang kedua, tumor itu atau pertumbuhan sel-sel yang patologis atau sel-sel yang bermutasi, itu di mana saja bisa kita temukan. Nggak tahu ya sama apa, ada kanker payudara, kanker tumor paru, kita ngomong tumor dulu ya, tumor paru, tumor payudara, tumor serviks, kolon, dan lain-lain. Di mana saja suka-sukanya si tumor. Salah satunya tumor itu bisa tumbuh di susunan saraf. Di susunan saraf itu, tumor itu kita bagi dua asalnya. Kita sebut tumor primer dan tumor sekunder. Beda tumor susunan saraf primer dan sekunder itu apa? Kalau primer itu adalah sel-sel yang patologis itu adalah sel-sel pembentuk susunan saraf pusat. Pembentuk susunan saraf itu ada sel-sel glia. Dede pernah dengar kan? Sel-sel saraf. Nah, itu yang kita temukan di tumor primer itu, sel-sel saraf itu yang bertumbuhnya patologis. Tetapi kalau tumor otaknya sekunder, itu kalau kita periksa tumor di otak itu yang kita temukan bukan susunan sel-sel saraf, tapi susunan sel-sel yang menyebarkan, mungkin dari paru atau tempat yang lain, ya. Beda tumor primer dengan tumor sekunder. Oke, lanjut ini Fajar. Ya, selanjutnya klasifikasi menurut WHO berdasarkan neuroembryonal behavior of the tumor. Yeah. Jadi primary brain tumor ini terdiri atas ya mohon maaf ini dibaca bagaimana ya Ibu, benigna ya Bu. Benigna ya. Gitu aja, yang lainnya dinikan aja. Jadi ada tumor seperti yang Bu jelaskan tadi, ada tumor primer yang di atas dan ada tumor sekunder. Tumor primer itu asalnya dari sel saraf itu sendiri. Ada yang benigna, kalau tumor primer, benigna artinya jinak. Ada yang ganas, itu kita sebut dengan maligna, gitu ya. Tapi semuanya, Fajariana tolong dimainkan mouse-nya yang di primer brain tumor, yang benigna. Nah, benigna. Benigna ini jinak, berarti tumornya berasal dari, tapi asal tumornya adalah dari sel-sel saraf. Sel-sel sarafnya dari mana saja? Itu dari meningen. Meningen. Tumor pada meningen. Sel-sel meningen itu yang bertambah tumbuh tapi patologis. Atau neuronomas. Nah, itu berarti dari sel-sel neuron.
atau hemangioblastoma. Itu pembuluh darah pada sistem saraf otak yang bertambah banyak, gitu ya. Kalau maligna, bawah lagi Fajariana, maligna itu ganas. Ganas itu paling banyak kita temukan kalau pertumbuhan sel-sel glio, sel-sel glia pada sel saraf. Gitu ya. Kemudian yang kedua, itu tadi primer ya, yang kedua sekunder. Sekunder itu ya metastase, penyebaran dari organ-organ lain yang menyebar ke otak. Bisa dari payudara, paru, dan lain-lainnya. Ikut aliran darah. Ya, oke, lanjut. Fajariana. Ya, Iya. ini jenis-jenisnya udah ini tinggal dibaca aja ya jenis-jenisnya. Dan ada yang nggak perlu ngafal semuanya. Ini sudah punyanya bedah sebenarnya ya. Oke, lanjut. Iya, dan selanjutnya primary brain tumor. Yang pertama ini adalah gliomas, jadi berasal ada benigna gliomas dan malignan gliomas. Ya. Terdiri lagi melalui Bukan. Jadi benigna gliomas dengan maligna gliomas ini banyak jenisnya. Jenisnya kita lakukan patologi anatomi terhadap tumor itu. Nah, ini macam-macam jenisnya. Antara lain ada astrocytomas, oligodendrogliomas, ya. ependymomas yang juga terdiri dari pada anak jaringan CNS atau intrakranial dan pada dewasa pada spinal. Dan yang keempat adalah medulloblastomas pada cerebellum. Ya, jadi ini maksudnya Adik-adik, berarti tumor primer itu ketika sel-sel sarafnya yang mengalami penambahan jumlah secara patologis, tumor primer. Tumor primer itu salah satunya jenisnya pertama adalah glioma. Glioma itu ada yang benigna, jinak, ada yang maligna, ganas. Glioma ini, kalau kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi, jenisnya banyak lagi. Ada astrocytoma, ada oligodendroglioma, ependymoma, dan medulloblastoma. Kalau ependymoma itu biasanya kalau pada anak, kita temukan pada jaringan intrakranial, sel-sel tumornya tumbuh. Tetapi kalau pada dewasa, biasanya intraspinal. Kalau anak-anak biasanya intrakranial di sini, kalau pada orang dewasa spinal. Intraspinal berarti di medula spinalis. Kemudian ada lagi jenisnya yang sel-sel tumor primer yaitu medulloblastoma. Biasanya kita temukan paling banyak di cerebellum. Gitu ya. Oke, lanjut Fajar. Ya, yang pertama ada astrocytoma, merupakan neoplasma yang berasal dari sel-sel astrosit. Tumor otak primer yang paling banyak, prevalensinya tinggi pada usia 50 sampai 60 tahun. Astrocytoma juga banyak terjadi pada dekade pertama kehidupan dengan puncaknya 5 sampai 9 tahun. Astrocytoma grade 2A, 3B, dan 4C. Ya, oke. Jadi astrocytoma. Berarti astrocytoma itu tumor primer apa sekunder ya, Dek? Primer, Ibu. Primer. Tumor astrocytoma. Berarti kalau primer itu yang bertambah banyak sel-sel patologisnya sel saraf atau sel organ lain? Sel saraf. Tetapi sel saraf itu kan banyak jenisnya. Yang paling kalau astrocytoma berarti kalau kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi itu yang kita temukan dominan yang berkembang biak yang bertambah banyak itu adalah namanya sel-sel astrosit. Sel-sel astrosit adalah sel-sel pembentuk dari jaringan saraf. Gitu ya. Sel-sel astrosit ini yang bertambah banyak. Gitu ya. Lanjut, Fajar. Ini ya, grade-nya nggak usah, Fajar. Lanjut. Nah, yang kedua. Ya, yang kedua adalah ependymoma. Jadi ependymoma ini adalah tumor yang tumbuh lambat dan umumnya pada anak-anak dan dewasa muda yang berasal dari dinding ventrikel atau dari kanal tulang belakang dan terdiri dari neoplastik sel ependymal.
Ya, sel ependimal adalah sel-sel yang juga pembentuk dari jaringan saraf. Biasanya itu kita temukan banyak pada dinding ventrikel. Ventrikel pada saluran saraf itu kan ada ventrikel 1, 2, 3, 4 ya Dede ya. Gitu. Kenapa kita sebut ependimoma? Karena yang berkembang biak secara patologis adalah sel-sel ependimal. Sel-sel ependimal adalah sel-sel pembentuk, salah satu sel-sel pembentuk sel saraf. Gitu ya, tuh kelihatan gambarnya di sini. Oke, lanjut Fajar. Ya, selanjutnya ada oligodendroglioma. Jadi jenis tumor yang diperkirakan berasal pada oligodendrositis di otak. Tumor ini berkaitan dengan hilangnya heterozigositas di lengan panjang kromosom 19 dan lengan pendek kromosom 1. Ya, pokoknya ketika kita mendengar kanker atau tumor oligodendroglioma, berarti yang tumbuh patologis adalah sel-sel oligodendrit. Oligodendrit. Ya, oligodendrit. Itu juga sel-sel penyusun dari jaringan saraf. Tumor primer apa sekunder ya, Dade? Primer apa sekunder? Primer. Primer, ya jelas kan primer karena kan yang pembentuknya Mohon adalah maaf. sel-sel kan sel-sel saraf yang ini ya. Oke, lanjut Fajar. Iya. Fajar. Fajar kehilangan ini ya, kehilangan sinyal. Keseimbangan dan bicara. Ulang-ulang lagi Fajar. Tadi keputus. Oh ya, baik. Mohon maaf, Ibu. Ya. Saya ulangi kembali. Jadi yang Kayaknya Fajar. Udah dibacakan yang meduloblastoma biasanya bersarang pada otak kecil, yaitu bagian otak yang mengontrol gerak fisik, keseimbangan, dan bicara. Penyebabnya tidak bisa ditemukan secara pasti. Yang jelas, tumor ini diakibatkan pertumbuhan sel yang tidak wajar. Biasanya meduloblastoma ditemukan pada anak yang lahir prematur. Jadi, meduloblastoma itu biasanya banyak kita temukan di otak kecil. Kan susunan saraf itu ada otak besar atau otak kecil. Kalau otak kecil itu apa ya? Cerebellum. Betul. Paling banyak kasusnya kita temukan di cerebellum. Sehingga biasanya kalau kita lakukan biopsi, dia akan kita temukan di cerebellum dan akan menekan pusat-pusat gerak fisik, keseimbangan, dan bicara. Dan banyak kita temukan pada anak-anak ya, meduloblastoma. Oke? Silakan. Kayaknya Fajar terganggu ininya ya? Terganggu ya? Iya, Ibu, izin. Siapa yang mau volunteer? Rizky kali, Rizky? Rizky enggak juga? Rizky apa juga? Kehilangan sinyal juga? Halo Rizky? Oh, Fajar juga kehilangan. Yaudah, siapa yang volunteer? Pak Ketua aja deh. Ya, saya mohon maaf Ibu. Izin Ibu, apakah suara saya terdengar? Udah, cuma Fajar Interupsi, suaranya putus-putus Ibu. deh. Interupsi Ibu. Ya, Nabila aja. Ya, apakah boleh Ibu saya saja? Boleh, silakan Nabila, silakan. Hanya kita kerja sama dan gotong royong Baik, aja Ibu, ya. saya izin melanjutkan. Silakan. Nabila, silakan. Ya baik Ibu. Mengenai etiologi, penyebab tumor hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti. Walaupun telah banyak penyelidikan yang dilakukan, adapun faktor-faktor yang perlu ditinjau yaitu herediter, radiasi, virus, substansi-substansi karsinogenik. Ya, berarti sebenarnya penyebabnya ada dua ya, Dede ya, didapat dan genetik.
herediter atau genetik, kemudian didapat itu apa saja? Radiasi, virus, dan zat-zat karsinogenik atau perangsang tumor ya. Betul. Lanjut Nabila. Baik, kita lanjut ke manifestasi klinis. Tumor otak merupakan penyakit yang sukar terdiagnosa secara dini karena pada awalnya menunjukkan berbagai gejala yang menyesatkan dan meragukan, tapi umumnya berjalan progresif. Contohnya itu ada simptom brain tumor, yaitu dari pusing, lalu mengalami kebutaan, paralisis, dan gangguan kognitif. Sebenarnya Ibu luruskan lagi ya, gejala dari tumor ini, tumor pada otak ini sangat luas gejalanya. Dia biasanya tergantung kepada lokasi tumor itu dan penekanannya di mana, gitu ya. Dan masalahnya yang kita temukan kendala di rumah sakit, pasien itu tidak terdiagnosa kalau dia itu adalah tumor. Jadi biasanya ketika tumor itu sudah menyebar kemana-mana, sudah membesar, sudah melakukan penekanan dengan fungsi terganggunya fungsi hampir 80%, baru pasien mengeluhkan gejala klinis yang tidak spesifik. Gitu ya. Beda ya, stroke belajar sama ibu? Enggak ya? Stroke sama siapa ya? Kalau stroke itu kan jelas gejalanya ya, pasien gangguan kesadaran, kemudian ada manifestasi perdarahan dan lain-lain. Kalau ini tidak spesifik ya. Oke, lanjut Nabila. Ya, yang kedua itu ada tumor metastatik. Ya, Nabila. Tadi kan tumor primer ya, dibacakan sama Fajar tadi itu ada meduloblastoma, dendrosit, dan lain-lain itu tumor primer ya, Dede ya. Tumor primer. Tumor yang sel-selnya tuh berasal dari sel-sel saraf. Sekarang yang dibacakan Nabila ini adalah tumor sekunder atau tumor yang bukan karena sel-sel sarafnya yang bertambah ya. Kita sebut tumor sekunder atau tumor metastasis. Silakan Nabila. Ya, izin melanjutkan ya Ibu. Ya, silakan. Lalu yang kedua itu ada tumor metastatik. Setelah kanker primer bermetastasis, tumor yang dihasilkan disebut kanker sekunder. Etiologi dan patofisiologinya yaitu penyakit metastatik berkembang ketika sel kanker melalui pembuluh darah atau sistem limfatik, sehingga memberi sel kanker jalan untuk masuk dalam sirkulasi darah. Yeah. Nah, kemunculan metastasis dimulai dari sel kanker yang melepaskan diri dari darah dan bergerak ke bagian tubuh lainnya dan menembus pembuluh darah atau kelenjar getah bening untuk memasuki organ baru. Ya, jadi kesimpulannya kalau tumor-tumor sekunder yang tumbuh di otak, dia masuknya lewat sistem pembuluh darah dan sistem limfatik. Ya, oke, lanjut. Lanjut Nabila. Enggak yang tadi dibacakan juga Nabila itu patofisiologinya ya. Yang ini, yang setelah sampai ini, ya. Setelah sampai, sel ini tumbuh tergantung pada lokasinya. Untuk memulai pertumbuhannya, sel ini harus menahan serangan dari sistem kekebalan tubuh. Jika sel tak normal dapat melewati seluruh tahap ini, maka sel tak lanjut Ibu. Ya, lanjut. Ya, itu patofisiologinya ya. Lanjut. Maka sel tak normal tersebut akan membentuk tumor. Hal ini berarti kemungkinan pembentukan metastasis bergantung pada kondisi penderitanya, termasuk keadaan sistem kekebalan tubuh pada lokasi sekunder. Jika kanker paru-paru bermetastasis ke payudara, tumor payudara metastatik akan terdiri dari sel paru-paru ganas dan akan tetap dianggap sebagai kanker paru-paru, bukan
Nabila? Bukan kanker payudara. Oke, lanjut. Iya Ibu, apakah suara saya terdengar? Nah, kedengaran agak putus-putus ya. Ini gambarnya ya. Sel-sel kanker yang bermetastase. Ibu jelaskan ini. Yang bermetastase ke otak itu banyak banget adik-adik. Ini yang pertama yang warna biru itu adalah kanker kulit. Yang biru Fajar? Biru atas. Biru toska ya, skin melanoma. Bisa naik ke atas, panahnya ke atas, bisa ke otak. Ya. Atau kanker payudara. Kanker payudara yang hijau apa? Di payudara, dia bisa ke tulang, bisa ke paru, ke paru, yang bukan liver, yang bisa ke paru, bisa bermetastase juga ke hepar. Itu kanker payudara. Itu yang ganas ya Dede ya. Kemudian kita ambil yang kanker ini, kanker paru, yang merah Fajar. Kanker paru ini bisa ke otak, penyebarannya bisa ke tulang, bisa ke kelenjar adrenal, gitu ya. Kemudian kolon. Ini adalah kanker-kanker pembunuh aja ya, Dek, pembunuh. Kanker kolon. Kanker kolon ini biasanya ke liver. Kanker kolon, kenapa jarang ke sini? Karena ini kan di atas, kolon di bawah. Jadi perjalanan sel pembuluh darahnya lebih panjang. Kalau paru kan di torak ya, Dede ya. Kalau kolon kan sudah di abdomen ke arah pelvic. Kemudian kanker ovarium. Nih, kanker ovarium itu bisa bermetastase ke paru, khususnya ke pleura, atau ke hepar. Gitu ya penyebarannya. Metastase. Oke, lanjut Fajar slide-nya. Ini klinisnya. Tergantung organ yang dikenai ya, tergantung. Kalau ke hepar bisa kuning, ke otak bisa kejang dan lain-lain. Oke, lanjut. Ya, oke silakan Nabila dibacakan. Izin Ibu, Ya. apakah saya boleh melanjutkan? Kurang jelas suara Nabila. Mohon izin Ibu, Ya. tadi Fajariana Ibu yang berbicara. Oh itu, jadi sekarang yang mau bacakan siapa Fajar? Iya, boleh Ya, saya apakah Ibu? Fajariana sudah bisa? Iya, silakan. sudah. Ya, mohon maaf ya teman-teman dan Ibu, Ya, saya silakan. tadi gangguan. Ya, selanjutnya sindrom paraneoplatik. Jadi sindrom paraneoplatik ini adalah sekumpulan gejala yang bukan disebabkan oleh tumornya sendiri, tetapi Fajariana oleh suaranya masih zat-zat yang putus-putus deh. dihasilkan beberapa. Fajar mungkin Apakah kameranya sekarang di sudah off-kan jelas, Ibu? aja. Halo, mungkin kameranya Ya. di off-kan aja biar suaranya jelas. Nah, coba lagi. Ya, sindroma paraneoplastik adalah sekumpulan gejala yang bukan disebabkan oleh tumornya sendiri, tetapi oleh zat-zat yang dihasilkan oleh kanker. Beberapa zat yang dapat dihasilkan oleh tumor adalah hormon, sitokinis, dan berbagai protein lainnya. Zat-zat tersebut mempengaruhi organ atau jaringan melalui efek kimianya. Ya. Beberapa kanker mengeluarkan zat ke dalam aliran darah yang merusak jaringan yang jauh melalui suatu reaksi autoimun. Kanker lainnya mengeluarkan zat secara langsung mempengaruhi fungsi dari organ yang berbeda atau merusak jaringan. Ya, jadi maksudnya sindrom paraneoplastik ini tadi kalau yang kanker atau tumor akan memberikan gejala klinis pada pasien kalau dia melakukan penekanan. Ada kankernya yang besar, kemudian contohnya apa? Medulloblastoma itu kan adanya di otak kecil. Dia tekan. Karena besar tumor itu dia tekan sehingga sel-sel saraf di sekelilingnya tertekan. Itu menyebabkan gangguan. Gangguannya apa? Bisa lumpuh, buta, dan lain-lain. Sedangkan kalau sindrom paraneoplastik, kalau karena efek
klinis pasien itu bukan karena penekanan dari si tumor itu, tetapi tumor itu menghasilkan zat-zat atau enzim-enzim yang masuk ke sistem aliran darah. Zat-zat yang dihasilkan tumor ini yang mempengaruhi metabolisme tubuh, menimbulkan gejala klinis. Nah, itu yang kita sebut dengan sindrom paraneoplastik. Bisa Dede membedakan ya antara sindrom paraneoplastik dengan klinis yang disebabkan oleh penekanan pada tumor. Ya. Oke, lanjut Fajar. Iya, selanjutnya ada karsinoma leptomeningeal. Kondisi karsinoma yang tersebar menjadi beberapa lesi di otak atau meninges dan sumsum tulang belakang disebut karsinoma leptomeningeal. Ya, karsinoma atau kanker ganas yang kita temukan di jaringan meningen. Ya, apakah selanjutnya? Fajar agak putus-putus suaranya Fajar. Silakan lanjut. Next slide-nya ya. Ya, manifestasi klinis. Gejala meningeal adalah manifestasi pertama pada beberapa pasien, yaitu rasa sakit dan kejang sebagai keluhan presentasi yang paling umum, dan dapat meliputi yang pertama sakit kepala, biasanya berhubungan dengan mual, muntah, dan pusing. Lalu yang kedua adalah kesulitan kiprah dari kelemahan atau ataksia, masalah memori, sifat tidak bertarak, dan kelainan sensorik. Lanjut. Ya, jadi tumor pediatrik, tumor ini terbagi pada Tadi udah selesai ya, tumor pada otak untuk orang dewasa sudah tumor primer, tumor sekunder, dan tumor ganas. Sekarang kita pelajari tumor-tumor yang sering kita temukan pada anak-anak. Oke, lanjut aja. Iya. Yang mundur lagi slide yang sebelumnya yang dibacakan ini. Iya, tumor pada anak ini mengenai pada infratentorial, yaitu cerebellum dan brainstem. Ya, betul. Oke, lanjut. Pada tumor pediatrik, leukemia merupakan 1/3 dari keseluruhan kanker anak. Selebihnya adalah tumor padat yang terdiri atas limfoma, tumor susunan syaraf pusat, dan merupakan yang paling sering, lalu neuroblastoma dan Wilms tumor. Ya, jadi ini Ibu menyinggung sedikit tumor-tumor pada anak-anak. Salah satu tumor yang banyak kita temukan pada anak-anak adalah tumor pada susunan saraf pusat. Di samping tumor pada susunan saraf pusat, tumor pada anak juga bisa kita temukan pada sel darah putih, kemudian Kelenjar lymph, neuroblastoma ini pada susunan saraf pusat juga, atau Wilms tumor pada ginjal. Ya, ini adalah kasus-kasus tumor keseluruhan pada anak. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya tumor susunan pada saraf pusat. Tumor kedua yang paling sering pada anak setelah leukemia. Jadi menyebabkan kematian dan kesakitan yang tinggi akibat gangguan organ vital. Insidensnya 2,4/106 pada anak yang berusia kurang dari 15 tahun. Etiologinya tidak diketahui dan berhubungan dengan neurofibromatosis, tubular sklerosis, sklerosis dan Sturge-Weber. Yeah. Tipe dari tumor otak, yang pertama ada supratentorial, yaitu berada pada craniofaringioma, dan yang kedua ada infratentorial, berada pada sekitar ventrikel keempat. Paling sering yaitu sekitar 60-70% pada terjadi medulloblastoma, astrokitoma, brainstem glioma. Dan gejala kliniknya didahului gejala peningkatan tekanan intrakranial, headache atau sakit kepala,
early morning vomiting, Mual-mual. mual-mual, visual disturbance, papilodema, neurological manifestations, dan hidrosefalus. Gejala vokal neurologi tergantung lokasi dari tumor. Tergantung dari lokasi tumor. Jadi tidak harus pasiennya atau anaknya headache ya, sakit kepala atau mual-mual. Tergantung lokasi tumornya. Oke? Ya, neuroblastoma ini berasal dari neural plate cells yang memicu sekresi adrenal medula dan sistem saraf simpatis. Dapat terjadi pada sepanjang ganglia sistem saraf simpatis, yaitu dari kepala ke kaki. Kaki. Ya, dari kepala ke kaki. Insidensnya 1/105 pada anak di bawah usia 15 tahun. Seringnya terjadi pada usia 5 tahun pertama dengan puncaknya usia 2 tahun. Relatif lebih banyak terjadi pada kulit putih. Pada kulit putih itu insidensnya 9,6 sampai 106 untuk anak-anak di bawah 15 tahun, dan pada kulit hitam itu insidensnya 7,8/106. Laki-laki dan perempuan hampir sama banyak. Sebenarnya ini laki-laki sedikit lebih banyak. Etiologinya tidak diketahui. Gejala kliniknya antara lain gejalanya tergantung lokasi tumor, yaitu pada asites, tulang belakang, kepala, dan leher. Bila berada pada rongga torak, gejala dan gangguan pada torak. Ya, betul. Neuroblastoma ini adalah salah satu jenis kanker saraf yang banyak kita temukan pada anak-anak. Biasanya dia tumbuh karena namanya aja neuroblastoma. Dia tuh biasanya di sepanjang sistem ganglion pada sistem saraf simpatis dari kepala sampai kaki kan saraf simpatis, sehingga nanti tergantung dia tumbuhnya di area saraf simpatis yang mana gitu ya. Dari sana itu baru kita bisa melihat apakah dia lumpuh atau sakit kepala dan lain-lain, tergantung areanya. Dermatomanya nanti kan menimbulkan gejala klinisnya. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya Wilms tumor. Tumor ginjal tersering pada anak. Asal tumor berasal dari metanephorus atau embryonic tumor. Insidensnya 7,8/106 dan terjadi pada anak usia kurang dari 15 tahun. Dan dengan puncaknya usia 2 tahun. Sama sering terjadi antara laki-laki dan perempuan dan pada kulit hitam dan kulit putih. Tumbuhnya Wilms tumor ini termasuk lambat. Etiologinya tidak diketahui, tetapi sering berhubungan dengan kelainan hemihipertrofi, aniridia, urogenital anomali. Gejala kliniknya abdominal mass, perabaan lembut dan licin, tidak melewati garis tengah atau terlokalisir, tidak menimbulkan gejala, kecuali bila sangat besar dan biasanya ditemukan secara tidak sengaja oleh orang tuanya. Mohon maaf Ibu, suaranya ke-mute. Mohon maaf Ibu, suaranya ayah. Ibu interupsi tadi sama anak Ibu ya. Oke. Ya. Mohon maaf Ibu. Oh, kayaknya udah kemudian. Mohon maaf Ibu, suaranya ke-mute Bu. Nah, ini maaf. Gak apa-apa Ibu, gak apa-apa. maaf. Gak apa-apa. Jadi di samping tumor pada saraf, kita sedikit menyinggung tumor-tumor yang banyak kita temukan pada anak. Tumor-tumor yang banyak kita temukan pada anak, ternyata yang pertama paling banyak itu leukemia. Yang kedua adalah tumor pada sistem saraf. Yang ketiga adalah tumor pada pada ginjal yang kita sebut dengan Wilms tumor. Gitu ya. Ini adalah tumor primer.
Oke, lanjut, Fajar. Ya, selanjutnya pemeriksaan penunjang. Jadi setelah diagnosa klinik ditentukan, harus Ini dilakukan pemeriksaan penunjang semuanya ya, Dede ya? Secara Iya. garis besar aja, ya, ya, oke. ya, baik Ibu. Baik. Jadi setelah diagnosa klinik ditentukan, termasuk tumor apa seperti itu, harus dilakukan pemeriksaan yang spesifik untuk memperkuat diagnosa dan mengetahui letak tumor. Ya, Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan antara lain ada elektroensefalografi, foto polos kepala, arteriografi, computerized tomography atau CT scan, dan magnetic resonance imaging atau MRI. tergantung nanti ya kondisi pasiennya seperti apa. Kita lakukan pemeriksaan di kepala. Oke, lanjut. Habis? Ya. Ya, Sekarang di terima close aja. kasih. Nah, makasih Kak Jariana sama Nabila. Ya, terima kasih. Nah, oke adik-adik, itulah tumor pada saraf. Sebenarnya banyak banget ya, tapi yang kita pelajari sedikit intronya aja. Nanti adik-adik mengembangkan sendiri. Yang jelas nanti, ini Ibu tidak menyinggung fisioterapinya ya, tapi ketika adik-adik mengenal, oh ini loh tumor otak, ini tumor pada anak-anak, ini kan akan menimbulkan gejala klinis, salah satunya pasiennya headache, lumpuh, muntah, dan lain-lain. Itu biasanya setelah tegak diagnosa, kemudian kita lakukan terapi secara farmakologi. Terapi non-farmakologi salah satunya biasanya kita akan berkolaborasi dengan fisioterapi. Gitu ya. Namanya pada pasien meduloblastoma. Dia terjadi gangguan fungsi ekstremitas bawah. Ketika kondisi pasiennya stabil, itu kita akan berkolaborasi dengan fisioterapi. Gitu ya. Sekarang, karena ini tidak ada kelompok, kita kan sekarang sesi diskusi, sharing ya, sharing. Sharing, silakan yang mimpin itu Rizky. Iya. Si pen satu lagi Rizky kan? Rizky udah masuk. Bilal Ahmad Rizky kan? Bukan Ibu. Bukan. Iya, Rizky Rizky masuk. Anugrah. Rizky kayaknya belum ada. Udah ada masuk. Belum ada Ibu. Apakah mungkin saat ini Rizky sedang ada kendala Ibu? Apakah saya boleh menggantikan? Boleh. Tapi kalau tidak masuk, adik-adik absennya tidak ya. Kita absen tuh hanya 15 menit kompensasinya ya Fajar. Ibu percaya sama si Pen tentang absen mahasiswa, tetapi kalau lewat dari 7.45, kita masuk 7.30. Terakhir absen itu nanti 7.45 yang masuk di ruangan ini. Kalau lebih dari itu berarti nggak terhitung. Gitu ya. Oke, silakan dipimpin Fajar teman-temannya. Ya, izin ya Ibu. Ibu mohon maaf saya izin off cam ya Ibu. Monggo, Ya, silakan. baik. Terima kasih. Yes, teman-teman, setelah kita mempelajari tumor pada sistem saraf pusat ini, apakah ada dari kita yang ingin bertanya atau memulai diskusi? 9 maksimalnya kita ini. Ibu ambil jam praktikum beberapa menit, habis itu nanti adik baru praktikumnya mandiri. Iya. Sebenarnya nanti adik untuk praktikumnya tuh biasanya gabung. Ya. Biasanya seperti role play, cuma ibu nggak ngerti, nanti ibu pikirkan lagi ya, seperti apa mahasiswanya praktikum. Biasanya kalau dulu role play. Silakan, Pak Jariana sudah membuka sesi sharing. Interupsi, Bu. Ya, silakan Nabila. Ya, perkenalkan, saya Nabila Pinkansari, izin bertanya mengenai etiologi dari tumor sendiri. Kan di PPT tadi kan tertulis bahwa adapun faktor-faktor yang perlu ditinjau, yaitu herediter, radiasi, virus, dan substansi karsinogenik. Nah, saya masih
belum paham Ibu mengenai radiasi. Radiasi itu kan kayak apa ya Bu? Ibaratnya kayak terpapar gitu ya Bu. Nah, saya belum tahu Bu apa radiasi ini menjadi faktor-faktor dari tumor. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Fajar, langsung Ibu ini aja ya Fajar. Ibu jawab aja ya. Iya, baik Ibu, boleh. Ya, Nabila, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya dan banyak dipertanyakan biasanya di masyarakat. Sementara radiasi itu adalah kita pakai salah satunya adalah alat untuk untuk intervensi terapi. Nanti di fisioterapi itu kita pakai alat-alat itu kan pakai alat-alat radiasi deh. Sinar inframerah, infrabiru, pemanasan dari ini, nah kan itu sebenarnya adalah bagian dari radiasi. Cuma kalau adik-adik mempelajari waktu SMA, fisika kalau nggak salah ya, fisika itu ada sinar-sinar yang dari matahari atau sinar ultraviolet, bla 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 itu, yang dia memberikan respon positif pada tubuh, ada yang negatif. Makanya oleh ahli nuklir dibikinlah yang positif kepada tubuh diambil untuk dijadikan intervensi untuk pengobatan, untuk terapi. Gitu. Tetapi ada juga sinar-sinar itu, radiasi itu dia memang menghantam, membom seluruh sel-sel tubuh. Gini. Jadi radiasi yang kita di sini bukan radiasi yang positif ya, Dek. Bukan radiasi yang kayak sinar infrared yang biasanya kita pakai untuk kecantikan atau untuk fisioterapi kan banyak itu. Nanti ada belajar di bagian fisioterapi. Kalau begini, Nabila, radiasi itu umpamanya foto ronsen aja deh. Foto ronsen itu adalah salah satu zat karsinogenik. Yang foto dada, yang foto ini ya, yang foto yang di ronsen, yang foto dada, foto torak, ya gitu. Itu karena sinar itu dia akan merubah susunan DNA pada sel. Kalau kita lakukan paparan berulang-ulang dari radiasi, itu akan merubah kode dari DNA, akan merubah perintah dari DNA. Sehingga DNA itu nanti akan mengkode kepada RNA kode yang salah. Terjadilah mutasi sel. Jadi sebenarnya kanker ini kan karena mutasi sel. DNA memberikan kode yang salah, sehingga dipaste oleh RNA menjadi protein yang salah. Susunannya itu yang salah. Susunannya salah itu kan harus diperbanyak kan di sitoplasma. Nah, itulah sel-sel yang bermutasi. Itu adalah salah satu kerjaan dari radiasi dengan dosis yang tidak terkontrol dan dilakukan berulang-ulang. Makanya coba ada lihat sekali-sekali nanti radiologi. Kalau kita ada pernah difoto, pakai ini enggak? Pakai baju enggak? Baju pelindung. Kemudian kalau perempuan hamil atau ada keluarganya mendampingi, enggak boleh masuk kan? Hanya si pasien saja, karena itu benar-benar radiasi. Tapi kita lebih membutuhkan ininya, ronsennya. Makanya pasien enggak boleh sering-sering kita lakukan. Gitu Nabila. Bu, ada juga pasien kanker, justru pengobatannya secara radiasi. Iya, jadi radiasi itu banyak jenisnya, Dek. Nanti dibaca, kalau dulu tuh yang ngajarin waktu masih zaman kakak-kakaknya di atas kan ada fisika tuh Pak Toto. Ada sel-sel radiasi itu yang positif, ada yang negatif. Gitu, Nabila. Ya. Bagaimana, Nabila? Iya, baik Ibu. Sudah terjawab. Terima kasih banyak Ibu. Jadi, Ibu simpulkan Nabila, nanti Nabila dan adik-adik yang lainnya, kalau melakukan intervensi radiasi itu harus dikontrol.
tim kesehatan yang berkompeten. Jadi tidak boleh dosisnya jadi Bu, bagaimana dengan USG pada wanita hamil, Bu? Itu kan bagian dari radiasi juga. Iya. Tapi yang kita pakai itu jenis radiasinya apa? Gelombang elektromagnetik yang tidak berpengaruh kepada janin. Sehingga gelombang elektromagnetik ini itu kan bagian dari radiasi juga kita pakai untuk terapi. Banyak kan nanti alat-alat fisioterapi banyak itu pakai yang begini-begini gitu ya. Oke. Tuh. Ya, Nabila, udah ya Nabila? Iya Ibu, sudah. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Fajar, Ibu kembalikan. Iya, terima kasih Ibu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Kang, ya silakan. Ada yang mau bertanya? Atau sharing? Ya, apakah Dibah tadi ingin bertanya? Iya, Ibu, izin bertanya. Kan tadi sempat membahas leukemia ya, Bu. Iya, itu bisa disembuhin nggak sih, Bu? Fajar, Ibu langsung jawab ya Fajar. Pertanyaan Ya, dari Diba. silakan Ibu. Diba, kalau gini rasanya Ibu pingin nangis ya Diba, karena Ibu kebetulan, bukan kebetulan sih, memang Ibu cita-cita Ibu ikut dalam sebuah organisasi pemulihan anak-anak kanker pada anak-anak, tapi kita lebih fokusnya kepada leukemia. Jadi anak-anak yang menderita leukemia itu ketika mereka fase penyembuhan itu kita memberikan support. Jadi Ibu di sini bukan sebagai seorang dokter di organisasi itu, tapi seorang bunda gitu kan, bisa support kepada anak-anak. Kalau Dede melihat pasien yang menderita leukemia itu, kita bersyukur ya, kita sehat. Sehat ini mahal ternyata Dede. Makanya kuliah di jurusan kesehatan ini terasa berat nggak Dede kuliah? Berat ya, sebenarnya dinikmati aja ya, tapi berat karena memang untuk membantu orang sehat itu kita harus punya ilmu dan itu memang berat. Leukemia itu Adiba, jenisnya banyak. Nggak tahu di Patumnya ada nggak materi leukemia, Ibu kan nggak hafal ini ya. Apa sama Dokter Rival, apa sama Ibu leukemia. Leukemia ini berarti adalah leukosit yang pertumbuhannya tidak terkontrol. Leukosit, sel darah putih. Pertumbuhannya ya uncontrol, gitu ya. Sehingga pasiennya justru mengalami daya tahan tubuh yang menurun. Jenisnya banyak Adiba. Ada yang kronis, ada yang akut, kemudian leukosit itu kan banyak sel-selnya, ada limfosit, ada monosit, ada leukosit, gitu. Itu tergantung mananya yang nanti yang terjadi pertumbuhannya patologis. Jenisnya banyak. Ada beberapa jenis leukemia yang itu dinyatakan oleh Ikatan Dokter ini, dokter penyakit itu bisa sembuh 99,9%. Beberapa jenis Adiba. Tapi ada jenis yang kecenderungannya ganas. Kalau jenis yang kecenderungannya ganas, ya kita melihat prognosanya seperti prognosa kanker ganas. Biasanya kita lihat stadium leukemianya sampai stadium berapa. Kalau sudah stadium 3B atau 4A, biasanya secara hitung matematika ya, kita tidak mendului sang pencipta, tapi biasanya kita bisa menghitung apanya gitu ya. Masa kompensasi dari tubuh. Jadi tergantung jenisnya. Ada yang sembuh sempurna, ada yang memang kalau ganas ya memang ganas, seperti ganas. Dan ketika kita melihat penyembuhan pasien kanker itu adik-adik kita, aduh bersyukur ya adik-adik kita sehat gitu aja, yang gue sampaikan. Bersyukur. Tapi mereka itu ketika melihat tuh mereka semangat benar-benar, semangat mereka hebat. Rasanya kalau kita bandingkan mereka dengan kita-kita, rasanya kita belum seberapa ya. Kita istilahnya dibentak aja sama
Mungkin adik-adik bentak aja sama Bu Ice atau Bu Ratu, mungkin agak setengah jam galau gitu kan. Itu masih kecil gitu kan. Kalau mereka benar-benar survive mereka. Ya, Diba. Jadi tergantung jenis ya, Diba. Ya, oke, Diba. Iya, Ibu. Ya. Iya, soalnya saudara saya ada yang kena, Ibu. Ya, tergantung. Nah, tergantung nanti jenisnya apa. Jadi, cara menentukan jenisnya gimana, Bu? Itu nanti sumsum tulang belakang itu kita biopsi. Di belakang sini ya, di sumsum tulang belakang itu kita biopsi. Lalu kita lakukan pemeriksaan darah tepi. Nah, lalu kita lihat jenis selnya. Selnya yang dominannya apa? Sel limfosit, atau monosit, atau leukosit. Kemudian dia jenisnya apa? Akut atau kronis. Itu nanti terlihat dari gambaran darah tepi dan pemeriksaan sumsum tulang belakang. Dan perlu diketahui, melakukan pemeriksaan sumsum tulang belakang itu mengambilnya itu sakit sekali. Ibu pernah mendampingi seorang anak yang kita beri support. Rasanya kan kalau ibu kan orang medis, dia sudah biasa dengan hal-hal yang berdarah-darah. Tapi ketika melihat mereka itu, ibu bener loh, ibu nangis. Sakit dan si anak itu kan dia selalu di ini tuh. Setelah diambil tegak diagnosa, kemudian setiap berapa kali terapi kan selalu di follow up ya. Gitu, ya, Diba. Pasti ada diagnosanya itu Diba dari rumah sakit. Dia jenis leukositnya, jenis leukemianya. Tapi apapun itu ya adik-adik, kalau kita nanti adik-adik mungkin belajar di Promkes, kalau ada pasien yang sakit apa saja? Salah satu tugas kita sebagai petugas kesehatan, kita jangan pernah membawa urusan pribadi kita kepada pasien. Mau kita, umpamanya Saddam habis bertengkar sama pacarnya, Saddam habis bertengkar sama pacarnya, kemudian menangani pasien. Saddam tetap harus senyum 1 senti kiri dan kanan. Harus selalu say hello. Ibu gimana kabarnya? Ibu sehat? Ibu bahagia? Walaupun dalam hati Saddam lagi gimana gitu kan. Kita harus selalu bermuka dua kalau orang kesehatan. Dan selalu kita memberikan aura-aura positif kepada pasien adik-adik. Apapun yang kita alami secara pribadi. Jadi kita harus minimal, kita harus simpati. Kalau empati, takut ya, kalau empati itu benar-benar terlampau dalam. Minimal kita simpati pada pasiennya. Oke, Adiba, Ibu kembalikan kepada Fajar. Ya, Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu dan Adiba. Sebelumnya apakah sudah terjawab, Diba, pertanyaannya? Iya, sudah. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ada lagi adik-adik tentang kanker pada otak. Iya, tumor pada sistem saraf pusat. Ya. Bu. Iya, Izin Saddam. bertanya, Bu. Ya. Tadi ada beberapa tumor yang berkaitan dengan warna kulit. Itu hanya survei apa emang berkaitan dengan warna kulitnya? Ya. Ibu langsung aja ya Pak Jarina jawab ya pertanyaan dari Saddam. Ya, silakan Ibu. Di epidemiologinya Saddam melihat ada warna kulit ya, warna kulit putih ya Saddam, yang lebih banyak secara statistik. Biasanya yang pertama orang itu secara statistik berarti orang warna kulit putih. Kulit putihnya itu maksudnya ya di sini ini bukan kulit putihnya Indonesia ya. Kalau Indonesia kan kayak Fajariana kan putih. Kemudian Ibu nggak pernah ketemu sih bapak-bapak yang putih gelap siapa? Bapak-bapak yang putih gelap siapa gitu bukan putihnya Indonesia. Tapi kalau Indonesia ini kita biasanya kulit kita tuh dianggap kulitnya kulit kuning atau sawo matang. Yang putih itu yang sana Saddam, yang di sana di seberang Amerika, Belanda, bla 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 gitu. Biasanya mereka lebih banyak karena sel-selnya ada kecenderungan
beberapa hormon dan enzim pada kulit putih ini lebih tidak respon terhadap sel-sel. Jadi tadi kan ada ini ya, ketika sel-sel kanker itu menyebar, kalau tubuh memprotek atau sistem imunnya bagus, berkembang sel-sel kankernya. Tadi dibacakan Fajariana tadi. Enggak. Nah, pada pada orang kulit putih, ada beberapa enzim yang kecenderungan mereka lebih tidak respon terhadap sel-sel yang bermutasi. Gitu. Dan biasanya pada kulit kalau kita kulit berwarna itu lebih fight. Ya, gitu. Itu secara statistik, tapi secara bentuknya seperti itu. Ya. Jadi bukan Indonesia, kita hitungnya bukan Indonesia. Kan kalau kayak orang Manado, kan putih-putih ya. Sementara orang Maluku putihnya putih gelap gitu ya. Bukan seperti itu. Ya. Oke, Sadam. Fajar, Ibu kembalikan. Iya, terima kasih Ibu. Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Sadam? Iya, sudah. Ya. Terima kasih. Ya, Oke, ada lagi pertanyaan? ya, selanjutnya apakah ada yang bertanya kembali? Ini untuk satu sesi ini 40 bagi 7. Ini ada 6 soal di sini ya nanti. Ada 6 soal. Jadi setiap satu kali sesi pertemuan ada sekitar 6 sampai 7 soal. Ya, silakan siapa tadi, Fitri ya? Fajar siapa tadi ya? Silakan Fitria. Ya, Ibu interupsi. Sebelumnya, apakah saya boleh bertanya mengenai vertigo, Ibu? Boleh, boleh. Vertigo itu adalah salah satu gambaran dari bisa gambaran dari tumor susunan saraf. Ya, Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang vertigo. Kan ibu saya sudah 2 minggu ini mengalami vertigo, Ibu. Dan badannya itu kayak lemes gitu, Ibu. Apakah penyakit vertigo ini bisa menuju suatu penyakit gitu, Ibu? Terima kasih, Ibu. Ibu langsung ya, Fajariana aja ya. Makasih Ibu. Fitria. Fitria dia kembangkan pertanyaannya dari kanker, dari tumor otak ke vertigo. Masih dalam satu ini ya, jadi Ibu tidak menolak pertanyaan Fitria. Vertigo ini kalau kita bahasanya di hari-hari itu pusing ya, Dek. Bukan sakit kepala, tapi pusing. Kalau sakit kepala itu kita sebut dengan migrain. Kalau sakit kepala itu seperti tusuk-tusuk, itu namanya sakit kepala atau migrain. Kalau vertigo itu seperti muter-muter. Kita berdiri itu muter-muter. Vertigo itu bisa salah satu gejala dari kanker atau tumor otak. Cuma kita tidak ngeklaim. Vertigo ini bukan penyakit ya, Dek, tapi gejala. Kita melihat vertigo itu ada pusat keseimbangan kita tuh banyak nggak, Adik-adik? Ada beberapa ya, pusat keseimbangannya ada di otak, ada di telinga, gitu ya. Jadi vertigo itu ada di mata. Mata juga ada mengatur keseimbangan. Di sini juga. Di sini nanti akan mempengaruhi ke sini, ke saraf hidung, juga menyebabkan vertigo. Jadi Fitria, ketika pasien vertigo itu yang kita kejar dulu pasien itu adalah kita anamnesa, Fitria. Vertigonya kapan, penyebabnya apa, bla 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 bla. Kita kejar pasien dengan anamnesa atau pertanyaan sehingga kita bisa memilah vertigonya nih karena gangguan telinga, gangguan mata, gangguan sinus. Sinus itu adik-adik bisa menyebabkan vertigo yang hebat karena sinus kan ada arus turbulensi di sini untuk menyerap udara di sini. Itu kalau terjadi sinusitis adik-adik itu head, migrain sama vertigo. Itu Fitria. Setelah begitu baru kita pilih. Oh ternyata pasiennya ini vertigonya karena gangguan pada telinga. Ini kan di rumah siput atau gangguan pada mata, gangguan pada hidung atau gangguan pada sistem saraf. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik.
kita ukur vertigonya seperti apa, baru kita lakukan pemeriksaan penunjang, Fitria. Jadi, kalau si tim medisnya curiga vertigonya kepada telinga, dilakukan pemeriksaan pada telinga. Rumah siputnya seperti apa? Vestibulnya seperti apa? Sistem sarafnya seperti apa? Kalau dia telinganya nggak ada apa-apa, di telinga tengahnya nggak apa-apa, telinga dalamnya nggak ada masalah, kata dokter THT-nya, udah kita lakukan yang dibacakan sama Fajariana tadi, mau CT scan, mau MRI, mau EEG pada kepala, gitu. Tetapi vertigo biasanya akan kita berikan obat sementara untuk mengurangi vertigo. Jadi saran ibu kepada bundanya Fitria, ya seperti itu lakukan. Berkunjung kepada tim kesehatan untuk make sure penyebab vertigonya apa. Bisa juga vertigo itu karena hipotensi atau hipertensi. Banyak sekali deh. Pengembangan vertigo itu banyak. Itu Fitria. Jadi jangan memakan, mungkin sehari 2 hari boleh memakan obat anti vertigo. Tetapi kalau kita orang kesehatan, adik-adik, kita mengobati itu tidak secara simptomatik. Udah gejalanya hilang, kita obati enggak. Biasanya kita mengobati berdasarkan penyebab. Contoh, Sadam. Sadam sakit kepala karena patah hati putus cinta dengan pacarnya. Yang kita obati apa? Sakit kepalanya boleh, itu simptomatik namanya. Kalau Sadam kita kasih obat analgetik. Tetapi sebenarnya yang kita perlu obati si Sadam itu apa? Etiologinya. Etiologi Sadam apa? Patah hati karena putus cinta, ditinggal pacar. Obatnya apa? Kita cari lagi Sadam pacar yang baru. Nah gitu. Jadi kita pengobatannya berdasarkan etiologi. Gitu ya Fitria. Mungkin mamanya, bundanya nanti ke pusat kesehatan yang kompeten. Vertigo itu biasanya kalau mau diawali dengan dokter penyakit dalam, biasanya baru dirujuk ke saraf atau langsung ke saraf boleh. Nah, kalau penyakit dalam biasanya dia rujuk ke THT atau apa gitu ya, Fitria. Bagaimana Fitria? Iya, baik Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Fajariana. Ya, terima kasih Fitria dan Ibu. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya kembali mengenai materi kita pada hari ini? Banyak nggak kanker otak itu yang sekunder kita temukan? Apakah harus hanya primer kanker otak atau tumor pada otak? Tidak, Bu. Betul. Zahid, betul. Banyak sekali sekunder kita temukan di otak. Jadi masuknya sekunder itu gimana ya Zaid? Mungkin Zaid, Zidan, Ibu manggilnya Zidan ya. Zidan, coba jelaskan lagi ke teman-temannya Zidan itu. Kalau tumor otak sekunder itu seperti apa ya kalau kita lakukan ini? Kita lakukan biopsi. Iya, izin Bu. Jadi tumor otak. Zidan nggak ada kameranya ya? Oh iya, kepencet Bu. Biasanya Zidan kan suka jalan-jalan tuh. Ada. Jalan-jalan ke mana? Oh ini tumben di dalam rumah? Lagi lancar Bu. Oh iya, gimana? Jadi tumor otak sekunder itu tumornya tetap terlihat dan ada di otak. Tapi mungkin si etiologinya ini atau asalnya bukan dari otak itu sendiri, melainkan dari organ lain. Seperti tadi itu ada dari misalnya dari daerah papil atau paru-paru, dan itu dari si zat-zat tumornya ini dibawa oleh darah atau limfe dan sampai ke otak, dan ini menyebabkan tumor yang di otak ini dinamakan tumor otak sekunder. Jadi bukan asal dari otak. Ya, betul. Makasih Zidan. Jadi namanya sel-sel paru. Jadi sel-sel paru, yang sel-sel tumor paru, dia kelepas dari kelompok tumornya di paru, ikut aliran darah atau kelenjar lim, pergi ke otak. Di otak, si sel-sel tumor paru ini tumbuh
tumbuh besar, membuat penekanan sehingga pasiennya mungkin kejang dan lain-lain. Ketika kita lakukan biopsi, sel-sel yang kita temukan, sel-sel tumornya itu adalah gambaran dari sel paru, bukan sel otak. Tapi bukan berarti gejala pasiennya sesak nafas, tidak. Mentang-mentang dia sel asalnya adalah sel paru, kemudian pasiennya sesak nafas, enggak. Gitu. Ya, itu sel sekunder. Ya, ada lagi pertanyaan, masih ada 10 menit. Ini 8.50 di apanya ini. Jam 9 teh kita tutup nanti. 9 kurang 1 menit kali ya. Kita kurangi untuk foto-foto. Iya. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya kembali? Instruksi Ibu dan Anak. Silakan Salsa. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila Putri Wijaya. Izin bertanya Ibu, untuk tumor serviks itu gejala umumnya apa Ibu? Dan apakah tumor serviks itu bisa menghambat menstruasi pada wanita? Terima kasih Ibu. Ibu langsung ya Fajariana, pertanyaan dari Salsabila. Salsabila sebenarnya tumor serviks ini punya yang kemarin ya, tapi karena tumor serviks ini salah satu bagian dari tumor primer untuk menjadi tumor sekunder pada otak, udah Ibu jelaskan saja. Tumor serviks, apa tadi yang pertama? Dia menghambat gejala menstruasi. Lalu apa sebelumnya? Itu Bu, gejala umumnya dari tumor serviks ini apa ya? Pembunuh nomor 1 pada perempuan adalah kanker payudara. Pembunuh nomor 2 pada perempuan adalah kanker serviks. Pembunuh nomor 1 pada laki-laki adalah kanker paru. Pembunuh nomor 2 pada laki-laki adalah kanker kolon. Itu makanya 4 tadi itu adalah orang-orang yang sedikit berat, sehingga dia selalu bermetastase ke mana-mana. Kanker serviks yang sudah, jadi serviks ini salah satu ada jinak, ada ganas. Zidni Ilman ketiduran ya kayaknya ya, kurang sehat dek. Enggak, Ibu lagi pusing aja, Bu. Ya Allah, Adek, ini ya, make sure ya, jangan diet, jangan apa ya. Kalau demam, pastikan ya, Dek, makan obat. Makan yang banyak aja, Dek perempuan ya, daya tahan tubuh ya. Ya, Bu, Gitu, lagi ya. ini juga, Bu, lagi dapet, makanya. Oh, PMS ya. Ya, Bu. Ya, gitu ya. Biasa. Pada perempuan itu ya siklus bulanan ya. Salsabila, ada jinak, ada ganas. Biasanya kan serviks itu tahu kan, waktu belajar sama Ibu anatomi kan ada labia mayora sama minora di bawah, kemudian yang saluran itu kita sebut vagina, kemudian ada serviks yang seperti ini, kemudian di atasnya kita temukan uterus serviks. Kanker serviks itu biasanya kalau dia sedikit atau kecil kadang-kadang tidak berpengaruh, tidak menimbulkan gejala klinis. Gejala klinisnya itu kalau sudah besar. Kalau sudah besar biasanya pasiennya itu akan ada keputihan atau flor albus. Itu kalau sudah berumah tangga biasanya kalau habis terjadi koitus namanya hubungan suami istri terjadi perdarahan yang hebat. Gitu. Dan ditambah gejala-gejala umum dari kanker itu biasanya berat badannya berkurang. Gitu ya. Tapi biasanya yang paling sering pada kanker serviks ini khasnya adalah flor albus, dan flor albus itu ini ya, keputihan yang bau itu ada deh, yang bau dan yang banyak. Kemudian selalu terjadi perdarahan sehabis melakukan hubungan suami istri. Itu 2 yang spesifik. Gitu. Kemudian ditambah gejala umumnya berat badannya kurang, seperti kanker ganas ya. Untuk ini kan siklus menstruasi tidak deh. Nggak ada hubungannya serviks dengan menstruasi. Menstruasi ini siapa yang berperan? Adalah hormon estrogen dan progesteron.
Kalau fase menstruasi itu kalau pematangan sel telur itu yang bekerja di mana Adik-adik? Di ovarium, di ovarium pematangan sel-sel telur. Kemudian dia melompat, terjadi ovulasi di tuba falopii, kemudian progesteron menyiapkan uterus untuk siap dibuahi di uterus. Jadi, Salsabila, kalau kanker serviks itu secara umum siklus menstruasinya tidak berpengaruh tanda kutip ya, secara umum, secara teori. Tetapi kalau dia sudah besar, dia penekanan, sudah terjadi masuk ke dalam uterus, itu ada sedikit mempengaruhi. Mungkin fase menstruasinya menjadi sedikit darah tertahan di dalam uterus. Tapi menstruasi akan tetap sekali sebulan, tetap dalam siklusnya 20 atau sampai 40 hari per siklus. Karena itu diatur oleh ovarium. Bu, caranya bagaimana, Bu, menentukan servikan ini karena kita perempuan itu? Kalau adik-adik dulu biasanya sudah dapat itu ya, imunisasi ya, waktu SD. Ada imunisasinya ya. Nah, kalau ibu, karena ibu sudah berumah tangga, itu kita lakukan namanya pap smear. Pap smear itu adik, kita ambil sediaan apus di serviks itu, diambil. Yang mukosa-mukosa di serviks itu diambil, lalu kita lakukan pemeriksaan. Apakah ketemu nggak sel-sel yang bermutasi? Karena di serviks itu yang paling banyak itulah sel-sel silia, deh. Sel-sel silia, gepeng, silindris. Nanti ada sel-sel yang bermutasi. Tuh, tanda-tanda biasanya pap smear. Gitu ya, Salsabila. Rutin. Biasanya pada yang kayak ibu, yang sudah berumah tangga, yang melakukan aktivitas rutin koitus pada perempuan. Tapi kalau ada adik perempuan yang belum menikah, itu cukup hanya melihat dengan flor albusnya, keputihan. Keputihan itu ada dua, ada fisiologis, ada patologis. Kalau fisiologis keputihan itu biasanya pada masa subur, itu pasti banyak keputihan yang bening. Atau pas lagi fase masa subur ya. Tapi kalau keputihan yang patologis itu warnanya kuning, bau, jumlahnya banyak, bla bla bla. Ya. Itu Salsabila. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Fajar, masih ada waktu 2 menit lagi, Fajar? Iya. Terima kasih kepada Ibu dan Salsa. Apakah ada yang ditanyakan kembali, teman-teman? Tentang kanker otak masih ada. Ya, tentang kanker otak. Definisi, etiologi, kemudian yang primer sama sekunder, gitu ya. Pahami. Kalau nggak salah ini kita pertemuan yang minggu keberapa ya minggu ini ya? 6 apa 7? Lupa ya? Oh ya udah, nanti Ibu lihat di refresh. Oke? Izin menjawab, Ibu, ini Hah? Minggu keberapa sekarang, Dek? Lihat kalender dulu sebentar ya. Kita dulu mulai kuliahnya Februari ya? izin menjawab, Ibu. Ya, apa? 1, 2, 3, 4. Udah masuk. Ini yang ke-7 sekarang ya? Minggu yang ke-7 ya, Dek? Fajar? 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 Pak Ketua, minggu ke-7 sekarang Pak Ketua? Izin menjawab, Ibu, iya saat ini Minggu ke-7 ya, seharusnya minggu depan kita UTS ya. Oke, udah satu pertanyaan yang terakhir. Kayaknya Mila ya? Mila mau nanya, Mila gimana kabar Papua? Kedengar, Bu. Kedengaran. Nah, kedengaran. Silakan Mila.
Iya Bu, apa suara saya terdengar Bu? Kedengaran? Iya Bu, izin Ah, bertanya Bu tentang tumor pada otak. hmm. Kalau misalkan tumor itu kan kadang bisa bikin orang itu kayak gangguan mental gitu ya Bu, kayak sikapnya jadi kayak kayak aneh gitu ya Bu. Nah kemudian kalau misalkan tumor pada otak itu diangkat gitu Bu, dilakukan operasi dan kemudian pasiennya itu diterapi, apakah gangguan mental itu akan kembali pulih gitu Bu, atau tetap permanen seperti itu Bu? Ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mila. Pertanyaannya Mila langsung diaplikasikan ke gejala klinis. Tumor pada otak biasanya Ibu tekankan lagi nanti tergantung kepada lokasi di mana dia terdapat. Biasanya kalau lokasinya itu pada area yang untuk perilaku, pasiennya akan terjadi perubahan perilaku. Jadi Mila tergantung pada area penekanan tumor otak. Kalau pada area yang mempengaruhi perilaku, seperti pada hipotalamus, cerebellum, dan beberapa area yang di lobus-lobus itu, akan terjadi perubahan perilaku. Ketika kita lakukan operasi, itu kita kan selalu berharap optimis, sembuhnya 100%. Tapi biasanya akan tetap mengalami gejala sisa. Gejala sisa itu bisa nggak Bu kita obati? Bisa. Kita perlahan. Salah satunya itu adalah intervensi fisioterapi, psikiater, psikolog. Kalau yang gangguan perilaku ya Mila. Beda dengan malaria cerebral ya Mila. Kalau malaria cerebral itu gangguan perilakunya itu akut. Karena terjadi hipoksia pada otak. Hipoksia pada otak sehingga perilakunya itu terganggu. Beda kanker otak dengan malaria cerebral. Termasuk tipes. Tipes itu kan salah satu komplikasinya juga kayak ini, gangguan perilaku juga, pasien tipes. Gitu ya, Mila. Bagaimana, Mila? Mila kehilangan jaringan. Iya Bu, baik, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Kayaknya sudah jam 9:02, Fajar. Kita ini aja. Kita tutup untuk teorinya, untuk praktikumnya. Baca saja, baca pelajaran ini semuanya. Karena nanti untuk praktikum, Ibu gabung jadi satu semuanya dengan yang lain-lain. Karena kita semuanya kan orientasi atau klinisnya hampir sama. Pasiennya kejang, pasiennya demam, dan lain-lain. Cuma Ibu lagi bagaimana skenario praktikumnya lagi Ibu pikirkan ya. Oke, sampai jatah kita praktikum nanti adik belajar mandiri aja ya. Hari ini Ibu tidak memberikan penugasan kepada adik-adik. Yes, kata adik-adik. Alhamdulillah, tidak ada penugasan. Ini kayaknya belum dapat penugasan ya, kelasnya patoneuro dari Ibu. Fajar? Iya, izin menjawab belum Ibu. Belum, nanti aja ya, karena bagaimanapun poin penugasan kan harus tidak hari, not today ya. Oke, tapi sampai jam 11 jangan dikasihkan jam Ibu kepada dosen yang lain, karena itu jatahnya Ibu ya, Dede. Ya, baik Ibu. Oke, belajar mandiri aja. Oke, Dede, terima kasih banyak. Doakan Dede selalu sehat dan selalu berpikiran positif, bahagia, apapun itu, gitu ya, Dede ya. Jangan diet, Zidni cepat sembuh ya. Minum air putih yang banyak, jangan lupa vitamin C, vitamin D, zinc, jeruk yang banyak, pisang yang banyak ya, nanas itu buah yang bagus. Oke, ada yang lain juga Terima gitu. kasih, Ibu. Ya, prokes jangan lupa ya, Dede. Baiklah, Ibu tutup sampai di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi, sudah patuh dengan berpakaian lengkap, cantik. Yang ada adik perempuan, ada laki-laki, rapi, ganteng. Ibu, apresiasi kepada yang sudah memberikan, ya, yang sudah hadir. Ini hanya yang hadir 43 ya, Fajar. Baiklah, terima kasih banyak. Mohon maaf, Ibu tutup sampai di sini. Nanti kita foto-foto lagi ya, Diba. Ibu tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita foto-foto, Diba.
Nanti di kode-kode ya, Diba? Iya, Ibu. Untuk Askia di aku ini di saya hitam layarnya. Askia juga ya? Itu karena jaringan sebenarnya di Maaf, mungkin jaringan Diba, tapi di aku kan cam. Coba off dulu, abis itu on lagi, Ki. Jadi kalau Askia Oke. tuh di halaman pertama ya? Iya. Nah, baru Askia ulang lagi. Oh, tetap hitam ya? Masih hitam ya? Masih hitam. Iya, masih hitam. Nggak apa-apa Ini ya, Bu? aja deh, on off aja camnya biar kelihatan latarnya Askia itu apa itu gambar pemandangan aja. Yang gambar pemandangannya itu biar nggak hitam. Oh iya. Oke. Baik ya, slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Ibu isunya mana? Ibunya keluar. Oh ya udah. Oke guys, sampai jam 11 istirahat ya. Makasih. Ibunya masih tugas, Nak? Enggak. Alhamdulillah. Makasih ya udah join. Ya, sama-sama. Semangat semuanya. Diba udah ngebantuin Nabila. Jangan sakit-sakit, guys. Ya, berkurang. Asik. Libur tiba.